Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Institut Asia Malang yang terkasih. Sehat selalu untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan sebuah narasi yang berkaitan dengan kemajuan industrialisasi negara Cina yang begitu pesat, yaitu dengan tema yang akan saya sampaikan, yaitu mengapa Tiongkok menjadi pabrik dunia. 5 alasan mengapa Tiongkok adalah produsen terbesar di dunia, yaitu pertama, banyaknya produksi Tiongkok di pasar. Wajar jika konsumen bertanya-tanya mengapa begitu banyak barang yang dibuat di Tiongkok. Salah satu alasan perusahaan memproduksi produk mereka di Tiongkok adalah karena banyaknya pekerja berupah rendah yang tersedia di negara tersebut. Ekosistem bisnis Tiongkok terdiri dari jaringan pemasok, produsen, komponen, dan distributor telah berevolusi menjadikannya tempat yang lebih efisien dan hemat biaya untuk memproduksinya. Untuk memproduksi produk, meskipun pabrikan barat mematuhi berbagai peraturan kesehatan, keselamatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup, pabrik Tiongkok umumnya beroperasi di bawah peraturan yang jauh lebih permisif. Tiongkok dituduh secara artifisial menekan nilai mata uangnya untuk menjaga harga barang-barangnya lebih rendah dibandingkan harga yang diproduksi oleh pesaingnya, yaitu Amerika Serikat. Gaji lebih rendah Tiongkok adalah rumah bagi sekitar 1,41 miliar orang, menjadikannya negara terpadat di dunia. Hukum penawaran dan permintaan menyatakan bahwa karena pasokan pekerja lebih besar daripada permintaan terhadap pekerja berupah rendah, maka upah akan tetap rendah. Kemudian, jumlah tenaga kerja yang besar di Tiongkok membantu produksi dalam jumlah besar, mengakomodasi kebutuhan industri musiman, dan bahkan memenuhi jadwal permintaan yang meningkat secara tiba-tiba. Dan kemudian ekosistem bisnis. Produksi industri tidak terjadi secara terpisah, melainkan bergantung pada jaringan pemasok, produsen komponen, distributor, lembaga pemerintah, dan pelanggan yang semuanya terlibat dalam proses produksi melalui persaingan dan kerjasama. Ekosistem bisnis di Tiongkok telah berkembang cukup pesat dalam 30 tahun terakhir ini. Misalnya, Shenzhen, kota yang berbatasan dengan Hong Kong di Tenggara, telah berkembang menjadi pusat industri elektronik. Perusahaan ini telah mengembangkan ekosistem untuk mendukung rantai pasokan manufaktur, termasuk produsen, komponen, pekerja berbiaya rendah, tenaga kerja teknis, pemasok perakitan, dan pelanggan. Kepatuhan yang lebih rendah. Produsen di negara-negara barat diharapkan mematuhi pedoman dasar tertentu sehubungan dengan pekerja anak, pekerja paksa, norma kesehatan dan keselamatan, undang-undang pengupahan dan perlindungan lingkungan. Pabrik-pabrik di Tiongkok terkenal tidak mematuhi sebagian besar undang-undang dan pedoman ini. Pajak dan bea cukai. Kebijakan rabat pajak ekspor dimulai pada tahun 1985 oleh Tiongkok sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekspornya dengan menghapuskan pajak berganda atas barang ekspor. Barang ekspor dikenakan pajak pertambahan nilai
ataupun disebut PPN sebesar 0%. Artinya barang tersebut mendapatkan kebijakan pembebasan atau rabat PPN. Selain itu, produk konsumen dari Tiongkok dibebaskan dari pajak impor apapun. Tarif Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada bulan Juli 2018, Amerika Serikat mengumumkan tarif khusus Tiongkok, menargetkan 818 produk impor Tiongkok senilai 34 miliar US dollar. Ini adalah putaran tarif pertama yang diberlakukan oleh kedua negara. Yang kemudian adalah mata uang. Tiongkok dituduh secara artifisial menekan nilai yuan untuk memberikan keunggulan bagi ekspornya dibandingkan barang serupa yang diproduksi oleh pesaing, yaitu Amerika Serikat. Apakah Tiongkok akan kehilangan posisinya sebagai pabrik dunia? Karena negara-negara berkembang lainnya yang menawarkan tenaga kerja murah akan mengurangi daya saing Tiongkok. Namun ketersediaan tenaga kerja murah hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempertahankan label buatan Tiongkok. Pada begitu banyak produk yang dibeli oleh konsumen di seluruh dunia, dibutuhkan lebih dari sekedar upah tenaga kerja yang rendah bagi negara-negara berkembang untuk membangun ekosistem bisnis yang dapat bersaing dengan Tiongkok. Untuk beberapa waktu ke depan, Tiongkok akan menjadi pabrik dunia dengan produk-produknya, biaya produksi yang rendah, kumpulan tenaga kerja yang besar, basis talenta yang luas, dan ekosistem bisnis. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu inputan, penambahan wawasan serta pengetahuan.